Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan yang disampaikan pada Sabat pagi ini, saya ambil judul Keluarga Elkana. Kita sungguh menyadari kata keluarga adalah sekumpulan manusia ada di dalam satu tempat. Minimum suami istri. Umumnya adalah anak-anak, mungkin juga di zaman dulu ada cucu. Maka itu satu keluarga yang boleh menjadi teladan bagi kita sebagai umat Kristen. Baik dalam kehidupan keluarga secara pribadi, ataupun saya coba nanti mau mengajak kehidupan kita sebagai keluarga besar kerajaan surgawi, yaitu gereja, jemaat gereja Yesus sejati. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 1. Di dalam 1 Samuel pasal 1, di situ disebutkan ada seorang laki-laki dari Ramataim Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya adalah Elkana. Jadi Elkana ini adalah dari suku Efraim. Dan yang harus kita sadari, saat itu bangsa Israel sudah kehilangan iman. Diwujudkan mereka terus-menerus tergantung kepada manusia. Ini bisa dilihat dalam catatan sejarah dalam kitab Hakim-Hakim. Setelah hakim itu meninggal, selesailah iman mereka. Bahkan ada pula hakim yang menuntun kehidupan bangsa Israel bukan untuk takut dan hormat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, mereka bahkan menyesatkan. Itu bisa kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Maka itu keluarga Elkana ini dalam posisi hidup dalam lingkungan seperti itu. Bisa dibayangkan jika hari ini di dalam bergereja, saudara dan saya secara sadar terus terikat kepada manusia. Sebenarnya sama, kita akan mengalami yang sama. Kita seperti kehilangan pemimpin. Apa wujudnya? Kita sering dengar walaupun itu saya boleh sebut sebagai isu. Saya yang menyebut, tapi saudara sendiri yang bisa menjawab lebih tepat. Saya mengabdi di gereja Sati sebagai gembala sidang itu bukan 1-2 tahun. Setengah usia saya mengabdi di gereja Sati. Apa yang sering saya dengar? Kalau pendeta anu tugas, jemaat banyak. Tapi kalau pendeta si ini tugas, jemaat hilang semua. Apa ini enggak kemiripan dengan zaman hakim-hakim? Kemiripan enggak? Kita terikat terus kepada pendeta. Padahal kita menerima Yesus bukan 1-2 tahun. Kita menerima Yesus puluhan tahun. Bahkan mungkin ada yang lebih lama daripada saya. Tapi realisasi itulah yang sering didengar. Maka itu sadar ataupun tidak, akhirnya saudara dan saya terjebak. Saya bisa bertumbuh di dalam iman jika si anu ada. Benarkah bertumbuh? Itu juga masih satu tanda tanya besar. Saya tidak berani mengatakan kalau si anu itu ada iman jemaat bertumbuh. Saya tidak percaya. Karena saya pernah memimpin di dunia maya 5 tahun.
Berubahkah mereka? Saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu persis, ada satu saudara seiman, karakternya masih belum berubah. Apa ini disebut bertumbuh? Ya. Saya memimpin di dunia maya itu 5 tahun. Pakai Zoom. Tidak ada istilah istirahat. Ya, beda kita di gereja. Sabtu, Minggu, libur. Hari libur, libur. Saya menuntun teman-teman tidak ada hari libur. Jadi 1 tahun 365 hari. Baik itu hari besar orang Tionghoa ataupun hari besar nasional atau internasional. Tidak ada libur. Mayoritas saya yang memimpin. Mayoritas. Tapi saya, orang yang bertahan 5 tahun, saat ada di grup, saya dimasukkan ke grup, satu grup, ya. Ternyata karakter juga belum bisa bergeser. Kalau karakter positif, saya senang. Ya, kita kan masing-masing punya karakter. Harusnya karakter negatif itu bisa bergeser. Karena 5 tahun. Dengar setiap hari renungan. Dengar setiap kali kita terus berdoa. Ya, doa yang saya pimpin minimum 8 sampai 9 menit. Karena saya ada target 10 menit setiap kali kita doa. Maka itu yang ikut doa pagi versi Zoom itu, kadang-kadang ini si pendeta nggak tahu diri ya. Karena kadang-kadang doa itu harusnya 30 menit, saya bisa sampai 3/4 jam baru selesai. Selesai dengan doanya tadi. Dan yang ikut bukan orang pengangguran. Orang yang juga terikat dengan aktivitasnya. Setelah COVID, yang masih aktif ikut 30-an orang. Saat COVID itu 50-an orang. Yang ikut bukan di tempat saya bertugas mayoritas. Yang saya bertugas itu malah hanya 3-4 orang. Selebihnya itu dari luar. Dari saudara seiman. Baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Walaupun ya secuil-secuil ya. 1-2 orang. COVID sampai ke Kanada dan Amerika. Saya boleh sebut ya. Kalau di Kanada itu adalah adik Peter Syukur, Martin Syukur. Dia berdomisili di Kanada. Kalau di Amerika itu ada satu keluarga, yaitu Aimei, adiknya Aiming, beserta anaknya yang blasteran, bule Tionghoa. Ikut. Dan di situ ada Widya. Widya hampir seusia saya. Kalau angkatan tua mungkin kenal Chu Lause, anak sulungnya yang ada di Amerika. Ikut. Belum di Asia Tenggara. Saya mengingatkan ini bukan berarti si Asyu hebat. Bukan ya. Jadi jangan salah persepsi. Yang hanya saya mau ingatkan, 5 tahun ternyata hanya sebatas aktif ikut doa pagi. Realita karakter masih sulit bergeser. Ini yang saya tahu persis satu oknum. Karena memang karakternya cukup unik bagi saya. Nah, bagaimana hari ini kita yang bergereja? Bukan 5 tahun lagi ya. Ya, kita bilang itu kan tiap hari. Oke lah, 5 tahun kali 365. Apa hari ini saudara dan saya tidak lebih dari itu? Saat saya sudah berusia 30-an tahun, aktif ikut doa pagi, ikut ibadah umum. Kenapa?
Kita seperti hidup di era zaman hakim-hakim. Penuh ketakutan, kekhawatiran. Padahal setiap hari hampir kita terus mendekatkan diri kepada Allah yang kita sembah. Maka itu keluarga Elkana ini memberi satu gambaran yang sangat baik bagi kita. Ya. Keluarga Elkana. Kita mulai ayat yang kedua. Orang ini mempunyai 2 istri. Kenapa Elkana akhirnya mempunyai 2 istri? Jelas istri pertama tidak bisa melangsungkan keturunan. Dalam bahasa umum, mandul. Mandul ini bukan 1-2 tahun baru disebut mandul. Bisa saja mandul ini beberapa tahun setelah Elkana dan Hana ini menikah. Baru tahu istrimu mandul. Di zaman dulu, kata mandul ini terus hanya ditujukan kepada kaum Hawa. Tapi di zaman sekarang berubah, terbalik. Ini bukan sembarang ngomong, karena saya suka berdiskusi juga dengan jemaat yang mengerti soal ini. Kenapa sekarang kaum Adam yang banyak mandul? Karena kaum Adam sekarang ini selain memakai CD ya, tahu dong ya, yang buah zakarnya itu terus nempel ke badan, hingga produk sperma itu menjadi tidak baik. Kita kaum Adam tahu kan, masa dingin itu buah zakar dekat dengan tubuh. Saat panas dia memuai, turun ke bawah, jadi turun naik. Karena pakai CD akhirnya. Mau panas mau dingin terus nempel di badan. Dampaknya apa? Produk sperma terganggu. Maka itu mandul banyak bukan kaum Hawa, mandul banyak di kaum Adam. Jadi terbalik ya. Jadi jangan terus ngejas pasangan hidup kita. Kau tidak melahirkan, tidak melangsungkan keturunanku, karena kau mandul, padahal sendiri yang mandul. Saya tidak terus berbicara masalah kesehatan ini. Yang saya mau ajak, kenapa Elkana akhirnya mendapatkan istri kedua? Padahal saat saudara dan saya membaca ya, Elkana itu sangat mengasihi istri pertama ini. Apa buktinya? Kita bisa lihat ya. Saya loncat nih. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 1 ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Penghiburan yang luar biasa kan? Engkau lebih berharga dari 10 anak laki-laki, padahal kau mandul. Ini wujud cintanya kepada Hana sangat besar. Tapi mengapa akhirnya Elkana mengambil istri kedua? Karena Hana tidak egois. Dia mengerti kebutuhan sebuah rumah tangga. Dia mengerti jika tidak ada keturunan, maka pusaka akan bergeser. Dia mengerti. Nah, hari ini apa saudara dan saya punya sikap seperti Hana ini? Gereja kita, bangunan fisik ini bukan 1 tahun
telah berdiri. Setahu saya lebih dari 10 tahun. Kita memplot bangunan sebesar ini, apa yang diharapkan? Supaya jemaat bertambah-tambah. Ada nggak pertambahan jemaat? Ada. Tapi berapa banyak juga jemaat kita binasa. Ibaratnya kita menyediakan jaring yang cukup besar. Tapi sayang, ada ikan yang masuk, ada juga ikan yang keluar. Celakanya ikan yang keluar bukan ikan yang baru. Ikan yang sudah menikmati makanan di dalam jaring itu keluar. Maka gereja kita nggak penuh-penuh, ya. Kalau kita mau jujur, yang terdaftar di Cianjur ini jemaat kita lebih dari 200. Yang terdaftar. Coba kalau 200 hadir di sini. Sudah penuh. Tiap tahun ada baptisan. Berapa banyak yang masuk? Tapi berapa banyak juga saudara seiman kita keluar? Kenapa? Saya tidak terus saling tuding menuding, ya. Itu hanya 2 kemungkinan. Kita tidak punya hati Hana. Tidak ada pengorbanan seperti Hana, mengerti bahwa rumah tangga itu perlu generasi penerus. Gereja perlu anak muda. Gereja perlu juga orang tua. Karena tanpa orang tua, anak muda juga tidak ada yang menuntunnya. Jadi ini adalah sinergi yang sebenarnya bisa dipahami enggak oleh kita. Hana mempunyai pemikiran sampai sebatas itu. Dia tidak egois. Dia ngerti pusaka suami harus ada yang melanjutkan. Maka dia rela di madu. Rela, ya. Halo ibu-ibu? Ibu rela di madu? Nggak akan kan? Walaupun diri sudah mandul. Kenapa? Kasih suami terbagi 2. Umumnya kalau kita ego, kita tidak rela. Ngapain kau? Apalagi di zaman sekarang. Nanti kan kalau sudah meninggal juga semua kita udah nggak bisa lihat lagi. Untuk apa itu? Warisan. Apalagi di zaman sekarang. Jadi sering kita berpikir hanya yang terlihat. Kita tidak berpikir gereja ini adalah warisan saudara dan saya. Bisa nggak ini dipertahankan? Oleh siapa? Oleh generasi keturunan kita. Maka disebut keturunan ilahi. Jadi hari ini saya membaptis anak, bukannya sebatas dibaptis. Bisakah anak saya menjadi keturunan ilahi? Bukan hanya keturunan jasmani. Hari ini kadang-kadang tanpa saudara dan saya sadari, yang kita perhatikan adalah keturunan jasmani. Keturunan ilahi bukan urusan saya. Ya, kita sungguh bersyukur ya. Kita hidup di era sekarang ini. Tidak ada lagi konsep seperti orang tua kita dulu atau nenek kita yang dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Nggak ada. Kalau bisa hanya 1 anak. Berapa waktu yang lalu saya sudah pernah bercerita ya. Saat pemuda wilayah barat, Jawa Barat ngumpul di sini. Saya tanya kepada yang bersama, kau sudah punya anak? Ya, Om, saya punya anak 1. Apa yang saya kata? Bisa nggak kau hanya punya anak 1? Ini kadang-kadang pendetanya gila juga kan?
Kan idealnya 2 dong, supaya ada teman secara kejiwaan. Idealnya bukan 2, 10. Supaya di rumah tangga rame. Kan begitu konsep yang lama. Nggak perlu kita mengundang pembantu, anak-anak kita lah yang kerja. Kenapa hanya 2? Karena tahu kan, menghidupi 2 anak saja bukan hal yang mudah. Karena tantangan dunia bertambah berat. Salah nggak? Tidak salah. Maka saya bilang, kalau bisanya 1. Sama kan? 2 dan 1 apa bedanya? Kita bilang nggak punya teman. Sekarang umur 4 tahun saja disekolahkan. Umur 4 tahun. Sekolah tuh. Playgroup. Disekolahkan. Di sekolah banyak teman kan? Tidak harus di rumah tangga kita. Jadi saya bilang, bisa nggak engkau punya 1 saja? Kita masih terikat budaya. Kalau 1 gimana nanti kalau dia meninggal? Yang dipikirkan itu hidup fisik. Bukan yang dia pikirkan ini keturunan ilahi, bukan. Padahal udah dibaptis ya, keturunan ilahi secara status. Tapi sungguhkah anak ini nanti menjadi keturunan ilahi? Bukan hanya saat keluar dari air. Bagaimana dalam pertumbuhan fisik setelah dia remaja? Sungguhkah masih keturunan ilahi? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh kita. Yang penting beranak aja. Beranak gampang ya. Kan saya suka berkelakar dengan kaum ibu nih. Melahirkan itu gampangnya 9 bulan kau menderita. Ya susah-susahnya 6 tahun lah. Karena yang paling susah itu kan saat bayi 2 jam itu harus kasih ASI. Ya sekarang teknologi tambah maju. Nggak perlu saya bangun. ASInya saya pompa saja dulu. Saya masukkan ke kulkas. Bayi butuh ada suster. Maka itu anak sekarang. Yang penting duit kan. Duit memudahkan segalanya. Tidak perlu lagi bangun. Benar nggak? Halo ibu? Yang ibu muda ya. Kalau ibu tua saya tanyakan diketawain saya. Itu yang terus kita perhatikan. Padahal kerohanian, toleransi yang luar biasa. Apa buktinya? Saya harus mata ke atas nih ya, karena ada banyak anak-anak di atas. Coba kita biarkankah anak kita lagi ibadah main-main? Mudah nggak menertibkan anak itu? Tidak mudah, menderita. Tapi kita tahu ya, kenapa gereja menyuruh anak-anak kecil itu disuruh ke gereja ibadah, bukan sekolah sabat, tapi ibadah. Ibadah orang dewasa, bukan ibadah anak kecil. Tahu kan? Supaya mereka biasa. Dia tidak mengerti apa yang dikhotbahkan. Benar, mereka tidak mengerti. Tapi kebiasaan itu yang kita mau tularkan ke anak. Nah, kebayang nggak kalau anak ibadah sambil main game? Kebiasaan itulah nanti dia pelihara setelah dewasa. Benar nggak? Apalagi yang khotbah bikin saya mau tidur. Lebih-lebih itu handphone. Karena kita memang didik seperti itu. Dia kan nggak ngerti. Ini kan disebut keturunan ilahi. Ini kan yang dipikirkan oleh Hana, agar wilayah kerajaan Israel sungguh-sungguh nanti ada seorang pemimpin yang memimpin bangsa itu terbebas dari penjajahan. Kita berpikir nggak seperti ini? Atau ini bukan urusan saya?
Kalau sudah bukan urusan saya, anak bukan tanggung jawab saya, anak ini tanggung jawab gereja. Maka itu kalau anak sudah dewasa, yang disalahkan gereja. Gereja yang brengsek, gurunya nggak bisa ngajar, tunjuk terus. Padahal tanggung jawab yang terbesar itu adalah pribadi kita. Apa buktinya Hana sungguh-sungguh memikirkan sampai sejauh itu? Saya nggak bicara mengenaskan kehidupan Hana ya. Saya hanya mau yang ngambil positifnya. Karena masalah waktu. Kan bertahun-tahun dia menghadap kepada Allah. Sepertinya Allah belum juga menjawab permohonannya. Ada kemungkinan saat Hana memohon awalnya keliru. Ini diungkapkan oleh Yakobus, salah berdoa. Mulut bahasa roh tapi otak memohon yang sebenarnya tidak sejalan dengan kehendak Allah. Apa yang dimohonkan? Mulut bahasa roh, otak Tuhan tolong dong. Usaha saya. Benar nggak? Apalagi dalam situasi kondisi ekonomi seperti sekarang. Terus mulut basara, otaknya. Coba kita malu nggak dengan burung di udara? Ada nggak burung di udara sambil berkicau? Terbang sambil berkicau, ada nggak? Dia akan dengan konsentrasi mencari sekuat tenaga, pulang baru dia berkicau. Temboloknya besar atau kecil bukan urusan, tapi dia sudah berusaha. Malu dong kita dengan burung. Karena Tuhan Yesus kata, lihat burung di udara, Tuhan kasih makan. Percaya nggak saudara dan saya setelah berusaha sepanjang hari dari pagi sampai sore, Tuhan kasih makan. Percaya nggak? Nggak percaya. Kalau percaya bohong lah. Kenapa? Waktu doa kita masih minta. Salah doa dipelihara sama kita. Ini kan salah doa. Tidak heran bertahun-tahun kita terus bertekun. Sudah salah doa kita tekunin. Ya ujungnya doa bahasa roh nggak ada gunanya. Ya, kita akhirnya dengar kesaksian dari teman kita, non jemaat gereja. Wah. Direalisasikan dengan bukti kok. Tuh lihat tuh, saya doa dengan bahasa akal. Tuhan berkati. Berarti bahasa roh kita ini bahasa bohong-bohongan ya. Mengerikan gak jemaat gereja Sati? Bahasa Allah dibilang bahasa bohong-bohongan. Ini saya ngomong kasar ya. Kalau ngomong halus, bahasa yang tidak ada gunanya. Apalagi sendiri sudah tidak mengerti. Maka itu tidak heran kita juga terpengaruh. Kita merasa lebih terbangun kalau yang berdoa itu bukan bahasa roh. Sadar gak kita dikembalikan menjadi orang yang baru mengenal Tuhan. Mengerikan. Inikah yang disebut pusaka itu bisa bertahan dalam kehidupan kita? Jangan ke anak dulu, sendiri saja. Bisakah pengharapan yang sudah Tuhan berikan itu sungguh di genggaman kita? Dan dirasakan. Bukannya digenggam, nggak ada gunanya saya menggenggam sesuatu yang kosong. Tapi ada benda itu, nih, di genggaman saya, botol minum ini. Bukan, apa yang saya genggam? Angin. Jadi mulai sekarang saya mengajak, bisakah saudara dan saya memikirkan
Tanah pusaka bagi kita sebagai umat Kristen adalah pengharapan masuk surga. Itu pusaka kita. Dan itu sesungguhnya sudah ada di genggaman kita. Karena Tuhan sudah berikan. Bertambah jelas nggak nih botol air? Gara-gara lingkungan ini mengkerut akhirnya jadi angin. Tong kosong nyaring bunyi. Maka itu kita berdoa bahasa roh. Nggak ada isi. Sudah nggak ada isi, didorong lagi, tekun. Apanya yang mau ditekun, nggak ada isi. Paham ya? Saya sangat memperhatikan keadaan ini, termasuk pribadi saya. Kita berdoa berjam-jam, taruhlah, kosong, melelahkan. Kadang nggak ada isi. Kenapa sampai seperti itu? Karena saudara dan saya terjebak oleh dunia. Ya, tadi kan sudah saya katakan, lihat burung di udara. Dia nggak minta Tuhan berikan. Kalau Tuhan, burung bisa ngomong ya. Berikan dong Tuhan supaya tembolok saya besar, kenyang, penuh. Syukur-syukur saya bisa bikin gudang Tuhan. Ada burung bikin gudang? Nggak ada. Tiap hari dia terbang. Tiap hari dia cari makan. Dia tidak ada istilah seperti orang kaya si malas itu. Udah mengumpulkan harta banyak burung. Hai jiwa, banyak harta sudah tersedia. Bersenang-senanglah kau. Itulah si Kristen. Tuhan Yesus katakan, hai si orang kaya bodoh, jika malam ini engkau mati, untuk siapa yang kau kumpulkan itu? Benar kan? Untuk siapa? Kita nggak tahu kapan saudara dan saya berakhir hidup. Untuk siapa harta yang kita kumpulkan? Maka itu belajarlah seperti Hana. Kita lihat ya, Hana akhirnya setiap tahun terus menghadap kepada Allah. Saya tafsir ya, bisa saja awalnya salah doa. Maka Allah tidak mendengarkan doa Hana. Saya tafsir ini, saya memblow up cerita ini. Termasuk saudara dan saya bisa saja suatu saat salah doa. Hingga tidak kunjung Allah jawab doa itu. Tidak kunjung. Karena di sini bertahun-tahun, sampai kapan? Penina itu bukan punya anak satu ya. Kalau saudara baca itu Penina itu punya anak lebih dari 5. Karena anak laki-laki dan perempuan. Lebih dari 5. Artinya Hana berdoa setiap tahun, Tuhan bla 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 bla, 5 tahunan minimum. Salah doa. Maka itu saat kita lihat ya, saat dalam satu kesempatan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Sebenarnya bukan bait suci, ini kemah pertemuan ya. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia doakan? Tuhan, pakailah saya. Bukan Tuhan berikan, pakailah saya yang tidak berguna ini. Bisa nggak saudara berdoa? Tuhan, saya tahu hari ini saya belum berbuat apa-apa untuk rumahmu, pakailah saya. Susah kan? Saat saudara dan saya berani berkata seperti itu, nasar, janji. Dan Tuhan sangat benci orang yang tidak membayar nasar itu. Beranikah saudara berjanji?
Pakailah saya Tuhan. Tahu-tahu tahun depan Tuhan realisasi. Kembalikan-kah? Kan sering saya katakan kita suka bernasar, tapi nasarnya enggak lengkap. Tuhan, kalau saya sembuh, saya bergiat mengambil pelayanan. Itu kan gombal, saya bilang. Berapa lama saudara setelah sembuh ngambil pelayanan? Paling seminggu, sebulan, setahun langsung hilang, kempes itu. Maka saya suka bercanda. Alangkah kalau saya jadi Tuhan, saya kasih lagi penyakit. Betul dong? Supaya kamu bergiat lagi mengambil pelayanan. Sayang, Tuhan bukan saya. Itu saja. Kalau saya jadi Tuhan, saya kerjain ini. Anak ngomong enak ya. Kalau sembuh, kata sembuh itu kan selama dia sehat, pelayanan kan gak berakhir dong. Kecuali dalam doa, Tuhan kalau saya sembuh seminggu saya aktif. Ada berani orang Kristen berdoa seperti nggak ada. Saya ajarin pun mereka nggak berani ngomong seperti itu. Kan pasti dibilang sembuh saya ambil pelayanan. Jadi setelah sembuh seberapa lama kita mengambil pelayanan. Nah di dalam beberapa ayat ini kita tahu ya, Hana itu berdoa bukan hanya sekali. Karena di dalam ayat 9 pada suatu kali setelah mereka habis makan minum, di situ Hana sendiri berdoa lagi. Bisa dibayangkan ketekunan Hana di dalam doa. Ini yang sering kita didorong. Contohlah Hana. Tapi yang sudah saya ungkapkan bagian awal. Jika doa itu keliru tidak kita sadari. Bertekun sampai akhir hayat pun. Saya berani katakan bukan Tuhan yang menjawab. Iblis itu yang mengerikan. Ya, ingat yang bisa menjawab doa saudara dan saya dua roh, Allah, iblis. Jangan bilang kan saya Kristen. Lihat khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Mesias palsu. Mesias itu kan, tahu ya, Mesias palsu. Kalau dalam Wahyu, domba bermulut naga. Domba itu siapa? Kan Kristen. Tapi bermulut setan. Jadi jangan bilang, enggak mungkin dong, kan saya sudah sebut nama Tuhan. Ya. Saudara tahu ya cerita, kenapa Saul seperti dapat Roh Kudus ya? Dia kan bernubuat tapi telanjang. Sehari-harian telanjang di jalan. Bukan di kamar mandi, di jalan raya. Telanjang situ, seorang raja. Masa Roh Kudus mempermalukan? Itu kan roh jelek, roh jahat. Tapi dilihat mulutnya seperti berkata-kata nabi. Iya, dia perjanjian lama saja sudah ada contoh. Maka itu mulai sekarang bisakah saudara dan saya saat bertekun di dalam doa itu kita mengerti kebutuhan masyarakat, terkhusus kebutuhan gereja. Nah, doa yang seperti ini sulit karena umumnya kita suka untuk pribadi. Salah nggak saudara dan saya berdoa untuk pribadi? Saya bilang tidak salah. Ini yang sering saya dorong juga. Jika pribadi kita sendiri tidak punya kekuatan, Tuhan Yesus kan pernah ingatkan kepada Petrus, hai Petrus, iblis sudah menampi engkau. Sebentar lagi kau tertampi. Arti sebentar lagi kau dipegang di genggaman si jahat, seperti Yudas Iskariot. Tetapi aku sudah mendoakanmu. Apa kata Tuhan Yesus selanjutnya? Saat engkau kuat, bantu saudara-saudaramu yang lemah. Saat kau kuat, bukan sempoyongan bantu orang.
Saudara punya konsep ini enggak? Kenapa di dalam doa sendiri saja loyo? Doa bahasa roh saja tidak mendapatkan sesuatu. Mau bantu orang mimpi besar. Gimana saudara bisa bantu orang? Ya, kita sering mengatakan Roh Kudus memberi sukacita, tapi kita sendiri pening-pening. Ya, depresi bahkan sampai. Ada jemaat kita bahasa rohnya lantang tapi depresi. Kan aneh. Aneh enggak? Itu bukan tidak ada, ya ada. Itu sudah saya lihat. Bukan dongeng ini. Bahasa rohnya kencang tapi celeng. Kan lucu ya. Masa orang terima Roh Kudus hun. Tahu hun? Apa itu? Gimana dia mau bantu orang? Gimana dia mau mendoakan orang? Kalau sendiri aja begini. Kan diketawain. Mengerikan enggak? Jemaat seperti ini memuliakan Tuhan kah? Kan mempermalukan. Doa kencang suara termasuk saya. Saya kalau mau Roh Kudus kan harus kencang. Kalau saya memimpin pasti suara saya lebih kencang. Maka itu saya lebih suka duduk di belakang. Doa saya nggak akan sekencang kalau saya pimpin. Untuk apa suara kencang-kencang? Kalau kelakuan juga. Jadi ini yang disadari oleh Hana. Saya lemah ya Tuhan, tapi pakailah saya. Wujud dipakainya apa? Sebagai kaum Hawa. Nah, bisa nggak kita minta seperti Hana? Pakai saya bukan untuk kepentingan saya, tapi pakailah saya untuk kepentingan bangsa Israel. Itu yang susah. Tuhan berkati usaha saya. Maka berapa waktu yang lalu, mungkin orang ada di sini ya. Saya kan ikut retreat nih. Yang tahu nggak usah kasih tahu ya namanya. Ya kebetulan berdua saja. Saya berangkat dari Cianjur. Nah, saya ingatkan kepada saudara seiman. Ngerti nggak jemaat kita? Gereja sudah salah asuh. Kaget dia. Oh, ini ada pendeta agak gila sedikit kali ya. Mengingatkan jemaat yang baru juga menerima anugerah keselamatan. Saya bilang barulah. Kaget. Sadar nggak? Saya mau buktikan gereja sudah salah asuh. Apa buktinya? Hari ini coba. Apa yang kita minta? Semua bersifat sementara. Semua. Yang bersifat sesungguhnya itu klise. Yang dituntut itu semua sementara. Sakit disembuhkan. Usaha bangkrut dipulihkan. Benar nggak? Anak brengsek jadi baik. Itu terus yang kita doakan. Itu kan semua sementara. Apa bukti sementara? Kalau saya sudah meninggal, semua itu nggak ada gunanya lagi. Istri cantik pun, anak baik pun, udah nggak ada manfaat lagi bagi saya. Karena saat saya mengembuskan nafas terakhir, saya tidak bisa lagi merasakan manfaat itu. Kan sementara. Karena sementara itu lupa diri bahwa diri kita ini sungguh berguna bagi gereja. Berguna bagi gereja itu tidak identik saya tidak boleh minta harta. Saya bilang, oh bagus kau minta harta. Tapi lihat Tuhan Yesus maha kaya. Adakah orang Kristen hidup seperti Tuhan Yesus? Maha kaya jadi gembel. Saya mau tanya nih jemaat yang kaya sekarang. Bisakah hidup begitu sederhana sampai seperti Yesus? Gembel. Kaya loh dia, bukan miskin. Susah kan termasuk saya. Ini
kan gereja, bisa nggak beri dorongan sampai ke situ? Bukan tidak boleh kaya, bisa nggak kaya hidup sesederhana? Ya jangan se-ekstrem contoh Yesus lah. Minimum kalau saya bisa beli mobil Ferrari, Ferrari masih murah bagi orang yang maha kaya ya. Saya lihat di Google ada mobil sampai ratusan miliar. Saya bisa beli. Duit saya masih banyak. Bukan beli buat akhirnya saya tidur di mobil itu. Bukan. Saya bisa beli. Tapi saya tidak mau beli. Saya hanya mau. Nih mobil Lucio nih. Lucio. Hilang nih ke Jakarta tuh. Udah hampir 10 tahun lebih ya. Saya masih mau pakai itu. Ada nggak orang kaya mau pakai mobil Lucio itu? Susah. Padahal sama aja kan yang dipakai ke sana ya sampai. Mau si ibarat aman, kau mau pakai mobil apapun, kalau memang waktunya tiba, tetap kan selesai. Ada nggak gara-gara saya pakai mobil mewah saya selamat? Berarti memang belum waktunya kan? Ini namanya iman. Kenapa orang kaya nggak bisa pakai mobil? Kalau saya dulu masih suka tuh di Pontianak ada namanya Ototank. Warisan dari, saya tahu persis itu mobil. Dari Jakarta, pindah ke Bandung, Kijang Kotak. Ujungnya dibeli jemaat, sumbang ke Pontianak. Saya sebut mobil Ototank. Kijang Kotak, pertama kali keluar. Itu bebas tuh, pintu jendela kita nggak pernah tutup. Kita taruh saja di pinggir jalan, maling nggak mau nyuri. Apa yang mau dicuri itu? Aman ya. Mobil mewah nggak berani dekat karena nyenggol. Ini udah tahu orang tidak punya uang. Ada nggak orang kaya hidup mau seperti ini? Susah kan? Biar dia kasih perpuluhan ke gereja belum cukup. Bisa nggak 9 bagian diserahkan ke gereja? Ada? Kenapa gereja nggak ajarkan? Maunya diri sendiri. Gereja urusan orang lain. Ingat, kita malu dengan Hana. Hana mau Tuhan pakai rahim saya. Bukan hanya supaya perut saya bisa membesar, mengandung. Tapi yang dia minta sungguh untuk bangsa Israel. Bukan untuk aib saya. Kan dia minta seorang anak laki-laki. Bukannya dipakai Tuhan, kasihani. Supaya kemandulan saya ini kau buka ya Tuhan. Syukur-syukur bisa dapat lahir anak 9 kalau bisa. Tapi perempuan semua. Kan di zaman itu perempuan kan dipandang tidak bisa memimpin. Dia minta anak laki-laki. Sudah dapat. Saya sih kebayang ya, enggak kebayang tuh. Hana tuh kan belum mengandung lagi ya. Saat Samuel bayi lahir, setelah dia serahkan ke kemah pertemuan, baru Hana itu mengandung lagi, baru. Jadi bukan setelah lahir si Samuel bayi, setahun kemudian isi perut lagi. Ya ini senang hati dong, saya berikan. Kenapa? Sudah ada calon. Ini berapa tahun? Setelah disapih 2 tahun minimum dia serahkan. Baru perutnya isi lagi. Kebayang? Saudara, ini belum tentu nih. Barang ini masih ada pengganti. Belum tentu. Saudara mau kasih? Waduh, jangankan saudara, saya pun masih berpikir 10 kali. Jadi cerita itu klasik ya, gampang sekali. Realisasi coba terapkan. Sudah diberikan Allah, dia kembalikan utuh tanpa korupsi sedikit pun. Padahal sendiri belum ada tuh. Bisa nggak jemaat Gerjusati sampai seperti itu? Bukan saudara, saya masih belajar.
Ya, kalau saudara bilang, oh pendeta hebat, munafik. Saya pandai ngomong doang. Tapi saya mau mengingatkan diri sendiri. Kita masih jauh dari Hana. Maka itu keluarga Elkana ini, saya hanya mau menitik beratkan ini satu perempuan ini, si ibu ini. Sebenarnya masih banyak ya. Karena waktu, ya saya berkonsentrasilah kepada perempuan ini. Ya. Nah, kebayang jika keluarga Elkana ini mendapatkan istri seperti Hana. Saya ambil jika hari ini di dalam bergereja semua jemaat seperti Hana. Apa gereja ini nggak maju pesat? Ya, sebelah ini gampang dibeli. Saya bukan mendongeng ya. Kalau kuasa Allah sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat pada umum, apa sebelah ini? Kan sejalan dengan nubuatan Hagai. Tuhan menggoncangkan bumi, bukan saudara dan saya menggoncangkan pohon, tapi Tuhan yang menggoncangkan hingga harta-harta yang indah masuk ke bait suci. Tuhan yang menggoncangkan, bukan karena saudara dan saya. Kenapa Tuhan gak goncangkan hari ini? Koreksi diri. Jangan bilang belum waktunya, ini waktunya sekarang. Masalah bisa nggak kita jadi Hana-Hana di akhir zaman? Kita belajar. Amin.